Nomor 3 di sini, nomor 4 di sini kan Pak. Paham? Mana ini ya? Ini. Kemudian LK3-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? itu masalahnya Ya Pak. Kelihatan. Oh, ini sebenarnya lama banget ini. Cuma ini edisi yang ini kok saya cari edisi apa itu? Edisi online, online-nya apa istilahnya itunya kok nggak ada. Ini saya muat dulu di jurnal ini jurnal Insania. Tetapi saya telusuri tadi kok nggak nemu. Ini saya pakai file saya. Nah, ini tulisan saya beberapa waktu yang lalu, teknik penelusuran analisis data kuantitatif dalam penelitian. Teknik penelusuran ini penting karena begitu banyaknya teknik analisis. Jadi teknik analisis itu banyak sekali, yang kuantitatif juga banyak, yang kualitatif juga banyak ya. Cuma untungnya kuantitatif itu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita. Aplikasi-aplikasi analisis data kuantitatif itu karena berbasis angka, maka itu sudah lama sekali hadir ya. Dan ada sebagian teknik analisis data kuantitatif itu yang apa itu? Yang gampang kita lakukan karena kita nggak perlu mengunduh karena biasanya aplikasi itu sudah melekat ya, yaitu dengan menggunakan Excel ya. Jadi analisis data kuantitatif itu bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan Listrel ya, bisa menggunakan Minitab, bisa menggunakan apa itu Amos ya, atau istilahnya PLS. Sekarang juga ada PLS. Kemudian ada juga aplikasi yang dulu saya pernah belajar itu dengan Pak Yahya Umar, itu adalah apa itu malah lupa jadinya ya. M+ ya, M+ karena singkatan dari Muten and Linda Muten sama istrinya, sehingga dia pembuat aplikasinya dikatakan M+ ya. Baik, banyak sekali aplikasi yang kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif, ini kan kita saat ini jalur kuantitatif ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah resah dan gelisah kayak lagu itu ya. Resah dan gelisah, karena untuk analisis kuantitatif itu sudah banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk memudahkan itu ya. Memudahkan. Kalau dulu saya belajarnya ya tentunya belajar manual ya. Saya belajar dulu itu masih manual. Meskipun ternyata untuk paham itu memang lebih baik memang berbasis manual dulu, baru kemudian aplikasi atau yang menggunakan aplikasi. Sebab kalau langsung aplikasi kadang-kadang nggak tahu itu asal muasalnya, nggak bisa cerita itu bagaimana asbabul wurudnya ya. Kalau hadis begitu. Nah, saya ada beberapa, coba saya stop dulu, muka aja ya. Dan teknik yang analisis data itu kan harus kompilasi, tapi sudah saya unduh masalahnya, sehingga artinya bukan link YouTube-nya. Untuk TP nomor 12 ini Purbalingga. Analisis ya. TP Data Excel. 234-nya Cilacap. TP-nya ya satu, Bu. Oh iya, ini. Nah, ini linknya sudah saya bentar. Semoga ada. Iya, aktivitas 1-2 Purbalingga. Nah, ini ada, nanti saya kirimkan ini. Saya kirimkan ada banyak sekali. Kemudian yang kelima karangannya gitu, orangnya hanya sedikit katanya. Saya shift S dulu. Terus ke bawahnya juga Shift S seperti dulu itu. biar Instrumen formatif 1-2 Purbalingga. jadi gampang saya 34 Cilacap, mengirimkannya. 5 karangannya. Begitu juga sumatifnya, sumatif 1-2 Purbalingga, ya. 34 Saya tunjukkan Cilacap, ini, tapi saya tunjukkan dulu karangannya. belum Itu ya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan. kan harus nyambung Bapak Ibu dari awal.
Nah, ini ada 24 ini ada banyak yang Excel ya. Moga-moga tidak hanya kok banyak yang SPSS ya. Oh, sebentar ini SPSS kebanyakan. Yang Excel, saya stop dulu yang Excel. Kalau yang pakai ini kalau masing-masing mencari nanti beda-beda. Ya, salah satu saja. Dari awal, dari yang paling atas mencari CP-nya dulu. Pak Bangun, Pak. Cari CP-nya. Yang tadi sudah dibahas. Halaman 34. Halaman 34 bahasa Indonesia. Sampai yang pembelajaran. Nanti kalau apa itu? Kalau sudah ketemu akan saya kirim link-linknya. Ya, analisis data Excel. Kalau yang tadi itu ternyata SPSS. Kalau SPSS Bapak Ibu kebetulan belum ada apa itu? Kalau belum ada oh iya, nanti tak kirim, tak cari dulu ya. Oke, saya akan kembali ke yang manualnya, karena manualnya itu menjadi penting, itu logikanya soalnya. Logikanya ya. Karena kalau alat itu kan, tool itu kan nanti tergantung kita ya. Seperti ibu-ibu masak itu kalau hanya masalah ngulek itu sih bisa pakai blender ya. Bisa pakai blender. Tapi kan apa itu yang penting logikanya dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti mungkin masalah sinyal atau masalah yang lain, saya nggak tahu ya. Dalam proses penelitian dengan menggunakan paradigma kuantitatif ini, langkah penting setelah data terkumpul, sudah saya katakan, jadi data itu terkumpul dulu. Cuma orang kuantitatif mengumpulkan data itu tidak asal mengumpulkan. Dia mengumpulkan sesuatu yang sudah memang direncanakan untuk dikumpulkan. Karena kuantitatif tipologinya tipologi, dia konsisten dengan teori. Ini yang membedakan dengan yang paradigma yang kualitatif. Kalau kualitatif kan memang bisa muncul berubah, itu artinya bisa saja nanti praktek di lapangan bisa bergeser-geser. Tapi kalau kuantitatif istiqomah. Dia tetap istiqomah dengan data apa yang akan dikumpulkan itu. Ya. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bagaimana cara mengumpulkan data, ya, bagaimana harus menyiapkan instrumen. Ya, sekarang dibayangkan data itu sudah terkumpul, nah, misalkan begitu. Problem berikutnya setelah data itu terkumpul, kalau menggunakan alurnya Lauren Newman itu kan collect data, analyze data. Bagaimana data itu akan diolah, data itu akan dimasak. Kalau tadi ibaratnya ya sudah ada ini bahan-bahannya ya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya? Nah, kalau ibu-ibu kan mengolah itu hanya ada 3 macam ya. Kalau tidak direbus, ya dibakar atau digoreng. Ya kan mungkin pilihannya hanya 3 itu toh. Ya, direbus, dibakar atau digoreng ya. Terdapat 4 pertimbangan pokok dalam menelusuri, 4 pertimbangan pokok menelusuri untuk menemukan teknik analisis secara tepat. Nah, ini mohon diingat-ingat 4 ini. Banyak ini ya. Yang pertama adalah karakter problem atau permasalahan. Ini nomor 1. Ya, problem atau permasalahannya. Yang kedua, ini harus diganti apa ya? Nanti kalau bisa diganti warnanya. Skala datanya. Skala datanya, warnanya diganti apa ya? Oke. Nah, skala datanya. Yang ketiga, sampel yang digunakan. Warnanya kok jadi beda lagi ya? Beda lagi. Ini biar
Bapak Ibu bisa melihat karakter problem atau permasalahan, skala data, sampel yang digunakan. Yang keempat, jumlah variabel serta tata hubungannya. Oke, sudah hafal ya? Hanya ada 4 ini, hanya 4 ya. Oke, ingat-ingat Bapak Ibu, karakteristik problemnya atau permasalahannya ya bisa dilihat dari mana ini? Dari rumusan masalah. Ya. Kemudian skala datanya, skala datanya, data yang boleh itu kan ada skalanya. Yang ketiga, sampel yang digunakan, kemarin pelajaran populasi dan sampel. Yang keempat itu adalah variabel dan tata hubungannya. Jadi 4 aspek itu ya. Saya percepat ini nanti. Oke, ini saya ulangi lagi di sini, timbang ya 4. Jangan lupa 4 ya. 4. Sekarang karakteristik permasalahan. Ini yang 1. Ya, dari mana tadi kita bisa melihatnya? Tentunya adalah dari permasalahan itu dari rumusan masalah kalau eksplisitnya. Ya. Secara umum kalau penelitian kuantitatif itu adalah secara umum hanya ada 3 kelompok besar. Ya, 3 kelompok besar. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian korelatif, kemudian komparatif. Jadi permasalahan itu terkait bagaimana deskripsinya, bagaimana gambarannya. Yang kedua, bagaimana hubungannya. Dan yang ketiga, bagaimana perbandingannya. Tidak jauh-jauh dari tiga aspek itu. Ya. Kalau yang prediktif itu dekat ini saudaranya ini. Jadi ini langsung saya kasih di sini. Jadi ini korelatif dan prediktif. Ya, prediktif. Ya, prediktif itu yang tadi sebagian sudah saya icip-icipkan, ya baru ngicip-icip. Itu adalah pengantar regresi tadi. Yang apa itu? Yang video pendek tadi. Jadi regresi itu saudaranya korelasi. Saudara itu, ya dekatan ya. Tapi kalau ditanya saudara tunggal biung apa ora lah itu, ini saudara. Jadi korelasi dengan regresi itu bersaudara. Oke. 3 ya. Deskriptif. Ini sambil ingat-ingat dulu ketika pelajaran S1 ya. Ini yang S1-nya saya stop dulu. Saya dulu nggak, ketika awal kuliah saya nggak tanya ya. Ini Bapak Ibu itu S1-nya yang dari sini ada nggak? Yang dari sini? Nggak ada ya? Ini dada semua nampaknya. Nggak ada, Pak. Wah, ini kayaknya orang asing semua makanya ya. Makanya ini luar negeri, Pak. Luar negeri sih masalahnya. Ya, ini alumni luar negeri ya berarti ya. Luar wilayah juga nampaknya ya. Makanya belum pernah ketemu saya, apalagi ada yang SIP segala itu ya, sarjana SIP itu. Sarjana SIP segala ya. Jadi kalau dulu yang di sini yang kebetulan apa itu apa yang dari sini ya pernah ketemu saya ya, di statistika itu. Sebenarnya kalau yang itu ada bukunya statistika saya itu kalau Bapak Ibu, tapi ya itu kan buku S1 ya. Tapi memang kalau bicara seperti ini Bapak Ibu mau tidak mau harus ingat kembali ke dulu pelajaran S1 ke statistika ya. Statistika atau kalau tidak ada statistika ya statistik, atau itu yang dulu ketika metodologi penelitian. Ya, masih ingat kan ya? Ini kalau Pak Arsad itu dari MIPA ya kudunya ya masalah statistika ya wis klothok ya.
Ya, harusnya Ngerti kelompok. Pak. Nggih. Iya. Ada mapelnya Pak. Statistika dasar dulu. Nah, dasar. Nah, itu. Bapak Ibu kalau cari di Tokopedia kalau nggak salah itu ada buku saya dengan Pak itu pengantar statistika. Pengantar statistika, nggak tahu masih ada nggak sekarang ya. Saya soalnya sudah nggak jual, dulu itu biasanya dengan mahasiswa itu saya pesankan ke penerbit yang menerbitkan itu dulu masih harga ringan waktu itu, masih 25.000, 30.000 kalau nggak salah terakhir. Setelah itu ketika mahal itu sudah wes mah tuku dewek sudah dibelikan begitu, kadang mahasiswa bayarin nyicil ya, bahasa satu itu bayarin nyicil itu kalau belum akhir semester belum lunas ya, itu ya sebenarnya sih ya ketika kelasnya satu kelas kadang-kadang ya tapi kelasnya banyak itu sudah saya mintakan ternyata bayarnya ada yang ketika mau ujian itu baru dibayar ya. Saya nggak enak nakeh wong 25.000 30.000 ya. Tuh Bapak Ibu coba ini saya coba ya statistika, saya coba salah satu lapak ini masih ada enggak ini pengantar berapa harganya juga nggak tahu kalau masih ada. Banyak buku-buku tapi ini harganya mahal-mahal ya. Buku saya itu warna biru itu murah itu hanya dulu terakhir itu 25.000 atau 30.000 ya, saya lupa ya. Bapak Ibu nanti tinggal ketik aja coba tak tuliskan langsung namanya, mungkin barangkali ada. Nah ini masih ada Bapak Ibu. Nah ternyata masih ada ini. Nah ini nih buku saya. Kelihatan ya? Kebalik tulisannya. Tulisannya kebalik nggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Nah ini 47 loh kok. Wah ini saya baru tahu ini. Ini ternyata harganya sekarang jadi harganya 47. Nah, 47 ini harganya. Dulu saya terakhir itu hanya 25-30.000 ya. Sekarang 47 tapi bebas ongkir. Oh belanja dulu ya. Jadi ini buku saya, buku 2015 ini 7 tahun yang lalu. Oke, saya akan kembali ke tadi. Soalnya Bapak Ibu harus ingatannya harus dikembalikan, ingatan pelajaran dulu biar nyambung. Karena nanti saya akan langsung saya sampaikan ke bagian akhir, bukan langsung dari ini ya. Oh kalau saya tampilkan dari awal ini suwe banget nanti ya. Oke. Laris gue. Ini ya terkait dengan ini. Sastra olahraga. Ya, yang sampai di sini tadi ya. Jadi deskriptif itu menyangkut jadi median, modus, simpangan baku, varian seperti ini ya. Ini kan pelajaran dulu semua ini ya. Ini sebagian saya tuliskan di sini, nanti saya kirim ini ya. Saya kirim. Nah, cuma meskipun ini pelajaran sederhana ya, tapi kalau kita tidak hati-hati, ini sebagai contoh ini contoh. Ini contoh Bapak Ibu misalnya mengumpulkan data menggunakan skala Likert seperti kemarin itu. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat ya? Nah, Ya Pak. misalkan ini contoh membaca doa sebelum tidur itu pilihannya selalu 17, sering 31, kadang-kadang 82, tidak pernah 4, jumlah 134. Nah, ini misalnya dari survei ketika anak ditanya ya jawabannya begitu. Yang B yang selalu itu 48, sering ya itu 48, kadang-kadang 42, tidak pernah 4, total 134. Nah, ini kalau melihat
melihat apa itu ini hanya melihat terbanyak kan di sini. Ini kan terbanyak toh Bu? Halo? Ini kan terbanyak toh? Iya. Nah, soalnya biasanya orang kan yang dilihat yang terbanyak ya, yang terbanyak ya 48. Kita lihat lagi yang atas tadi. Ya, yang atas tadi ini yang terbanyak ini. Ya. Dan soalnya kadang-kadang orang hanya melihat itu pada yang terbanyak saja ya. Atau kadang-kadang nanti hanya pada rata-ratanya saja itu sudah ada. Tapi ini beda sekali Bapak Ibu. Kasus yang pertama ini dia memang terbanyak, frekuensi 82 ya. Tetapi ini pilihan yang lainnya itu jauh banget kan? Sementara yang berikutnya ini, meskipun ini pilihannya terbanyak ini, cuma selisih dengan tetangganya itu dekat. Makanya meskipun ini hanya urusan sederhana, hanya masalah rata-rata, masalah modus, median, tetapi harus cermat ketika kita akan memilihnya. Ya, memilihnya. Seringnya itu mahasiswa kadang-kadang yang dilihat itu hanya pada data terbanyak, kemudian rata-rata. Padahal itu bisa menyesatkan. Di atas itu keterangannya. Ini kalau pakai rata-rata ini kalau keliru apa itu logikanya repot ini. Nih, misalnya di survei siswa itu ketika ditanya dengan pilihan seperti ini, ya ingin mengetahui uang saku yang dibawa siswa di suatu sekolah. Ya, diperoleh jawaban semacam ini. Ada yang tidak membawa, ada yang membawa 1.000, ada yang membawa 2.000, ada yang membawa 10.000. Jumlahnya semacam ini. Nah, ini kalau salah hitung, misalkan jika guru tersebut mencari min itu kan tinggal dijumlahkan ini. Ini N-nya kan 10 tambah 90 tambah 30 tambah 15 tambah ini kan 150 N-nya. Kemudian ini kan tinggal dikalikan. Ini kan frekuensi dikalikan ini. Kalau cara matematika kan belum. Ini berarti kan 0 kali 10, 1.000 kali 90, 2.000 kali 30, 5.000 kali 15, 10 kali ini totalnya itu FIXI-nya itu 275.000. Kalau dibagi 150 itu ada 1.833,3. Maka ini kalau ditulis asli nggak akan bisa karena 33 ini kan 3 ini nggak selesai 3 seterusnya. Nah ini kalau menggunakan angka seperti ini, menggunakan rata-rata ini bisa menyesatkan. Menyesatkan ketika kemudian misalnya begini, karena ada apa itu ada iuran mendadak misalnya. Oke, sekarang ada iuran mendadak. Kemudian guru langsung berdasarkan hitungan ada 1.833. Berarti siswa itu setidaknya ready 1.000 atau 1.500 misalkan. Oke, kita iuran aja 1.500. Toh pikirannya masih kurang. Enggak. Ini kalau pakai 1.500, ini yang 90 orang dan 10 orang ini nggak bisa kontribusi. Ya. Karena apa? Karena ada angka-angka ekstrim. Ini belum lagi kalau kebetulan ada anak siswa kaya, meskipun hanya beberapa, bawa uang misalkan sampai 50.000. Maka rata-ratanya akan terkerek naik. Ya. Jadi meskipun sederhana, Bapak Ibu, kembali ke tadi, bicara tentang rata-rata, modus, median, itu harus betul-betul cermat mana yang akan dipakai. Nah, belum lagi nanti kalau hanya itu normal, min medias modus itu tidak ada masalah mana yang dipilih. Tapi kalau datanya tidak normal, itu menjadikan kayak ini harus hati-hati. Maka perlu lagi namanya varian, ada simpangan. Karena kalau ini hanya disimpulkan, berarti sebagian besar siswa itu sering berdoa. Ya, ini
bisa menyesatkan karena dengan pilihan yang tetangganya ini dekat. Ya, gitu. Ya, jadi apa itu makanya dihitung pakai kemudian ada varian, ada bilangan baku. Oke, ini ada data kelompok, ada data ini tidak perlu saya terangkan. Saya langsung ke terakhir. Terakhir aja. Nah, ini terakhir. Nih. Nah, kembali ke tadi bahwa secara garis besar sebenarnya analisis data kuantitatif itu hanya ada 3, yaitu deskriptif, korelatif, dan komparatif. Nah, kalau deskriptif, pertanyaannya tadi kan harus melihat aspeknya kan, permasalahannya. Sebelum kita memilih, ada pertanyaan ini, datanya, skalanya apa dulu? Nih, dia sudah ketahuan deskriptif, tapi kemudian dilanjutkan, skala datanya apa? Kalau skala datanya interval atau rasio, berarti bisa semuanya dipakai. Min, median, mode itu modus, timpangan baku atau standar deviasi dan varian itu bisa dipakai. Ya. Tapi kalau kebetulan skalanya itu original, adanya nggak bisa dipakai, min nggak bisa dipakai, min nggak bisa dipakai. Nah, yang bisa dipakai adalah median dan P. Sementara kalau datanya nominal, hanya ada satu, yaitu modus atau mode. Nah, tuh. Kemudian kalau yang korelasi, wah ini lebih panjang. Korelasi itu ada 2. Saya kecilkan dulu. Nih. Korelasi ini maknanya kan menghubungkan. Menghubungkan itu ada yang 2 variabel. Ya, ini sekaligus Bapak Ibu biar ada nama dikenal juga. Di samping variabel, nama populer lain itu ada namanya ubahan. Jadi ubahan itu ya variabel. Ada juga di sebagian buku menulisnya peubah. Jadi peubah itu ya variabel juga maksudnya begitu. Jadi peubah. Ubahan, variabel itu sami mawon. Ada yang menghubungkan hanya 2, ada yang menghubungkan lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, ini maksudnya bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Ya, jadi ukurannya ini pakainya seperti apa ya? Kalau bahasa Inggris itu kan adanya hanya tunggal dan jamak ya. Kalau bahasa Arab itu kan adanya tunggal, mutanna, jamak. Ya. Tapi kalau ini adanya 2 atau lebih dari 2. Nah, ketika datanya sudah diketahui, oh ternyata hanya 2, maka pertanyaan berikutnya ini merah-merah ini. Yang ditanyakan apa? Skalanya apa? Karena tidak semua skalanya itu tidak semua teknik korelasi cocok untuk semua skala. Kalau skalanya kebetulan skalanya interval atau rasio, ya bolehlah korelasi teman ini yang paling masyhur ini. Nih, ini kalau dulu mahasiswa S1 biasanya, wah itu korelasi bukan produk momen, tapi korelasi produk mumet, ya, produk mumet. Ini yang interval rasio. Sementara ordinal dia hanya satu jenjang. Kalau nominal beda lagi. Kalau campuran, namanya campuran ya bisa bermacam-macam. Nah, kalau ada yang tanya, Pak, ini skala apa? Oh, di atasnya. Ya, tadi nggak saya sampaikan. Jadi data itu ada skala nominal, ada skala ordinal, ada skala interval, ada skala rasio. Itu penjelasannya di atasnya. Ya. Nah, itu beda-beda ya. Kalau data datanya itu interval rasio itu lebih gampang, bisa kemana-mana ya. Kemudian kalau lebih dari 2, tadi saya sebut kan ada saudaranya korelasi, ya, saudaranya korelasi dalam regresi. Kalau lebih dari 2, ya, kalau skalanya paling bawah itu nominal, itu adalah analisis diskriminan atau korelasi D.
Sementara kalau ordinal dia korelasi jenjang parsial kendal 1. Sementara kalau yang interval rasio dia regresi ganda korelasi parsial atau disjalur. Disjalur ini yang kalau menggunakan PLS ini ya, AMOS ini menggunakan ini. Nah, ini secara umum saya buat tabel ini. Nah, sementara kalau yang komparasi lebih rumit lagi ini. Lebih rumit lagi kalau yang ini. Nah, ini memang pelajaran dulu di S1 ini Bapak Ibu. Ya, jadi tapi meskipun pelajaran S1 ini tidak ada perubahan karena ini prinsip-prinsip ini masih berlaku. Kalau nanti masalah teknisnya Bapak Ibu bisa tinggal klik aja kalau nggak salah ada kok. Ini ini saya klik, misalkan saya klik ya, saya klik ini analisis data dengan Excel. Analisis data dengan Excel. Nah, bukan yang spesial. Nah, Excel, benar. Nah, ini akan banyak sekali. Nah, banyak sekali video-videonya itu banyak. Nah, ini banyak sekali sudah ada. Ini mengapa yang Excel ini saya ininya, karena kalau Excel itu hampir semua laptop ada. Artinya bawaan, karena Excel, PowerPoint, Word itu adalah tiga paket yang biasanya jadi satu. Ya, jadi satu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini sudah banyak sekali. Ya, Excel ini. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang belum familiar ya nanti sambil ini analis data Excel. Oke, saya akan kembali dulu. Saya stop. Saya kembali ke ini. Nah, tuh. Wah, ini sudah komplit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Oke. Ada yang mungkin mau ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Tapi kalau belum nyambung ya biasanya belum bisa takon. Belum bisa takon. Untuk takon itu harus nyambung dulu ya. Silakan kalau ada yang mungkin mau menyela, mau bertanya dulu. Pak Imam, kayaknya kayak puasa nih kayak ngebleng ora sahur apa ya? Belum dulu Pak. Belum mudeng. Iya, kayaknya dilihat pandangannya kok kayak ora sahur rong dina kayaknya. Ya. Saya Pak. Silakan. Saya bertanya yang paling dasar dulu Pak, biar nanti nggak salah arah. Ya. Ini yang pertama, ini tadi Pak membandingkan yang penelitian yang kuantitatif, tadi ada deskriptif, korelatif, terus komparatif. Mungkin saya ingin gambaran, mungkin contoh untuk yang komparatif Pak. Oke. Terus yang kedua Pak, dari tadi yang disampaikan di PPT tadi ada data interval rasio, data ordinal dan data nominal. Yang mungkin penjelasan yang data ordinal dan nominal Pak. Oke. Terima kasih. Kalau yang data itu sejatinya ada di atas ya, ada di atas tadi. Jadi file cuma belum saya kirim ya. Saya kirim dulu. Saya kirim dulu. Bapak Ibu biar buka. Nah, bisa kirim. Jadi saya kirim dulu ya. Analisis data kuantitatif. Kemudian saya unggah dulu. Ini kampus sudah sepi luta ini, sepi sekali ini. Saya tengok kanan kiri kok sudah nggak ada orang ya. Lagi pada shopping Pak. Oh iya. Mana tadi?
Mau bener informasi tuh. Oke. Nah, sudah saya kirim Bapak Ibu, sudah saya kirim di Google Classroom ya. Enggak dibuka, buka ya. Kemudian ya saya tetap membukakan. Tapi kalau tadi ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan kan harus dijawab. Walaupun tidaknya tidak semuanya kan minimal di kelas ya. Skala, oke, skala mana tadi yang skala di atas. Bukan dalam nas. Bapak Ibu, skalanya Janjane tayang apa ora kayak ngarep jane. Tayang ngarep apa ora? mana ya skala itu? Urusan nambahin nomor kamu udah 5 Ya nunggu acuan kok dikumpul apa? Kalau aktivitas itu bukan buat acuan, kita memang bagiannya nomor di lorong. Nah ini saya share sekarang. Saya share di bingungan ya. di artikel itu maksudnya. Di artikel itu tapi saya tunjukkan. Mau kena kisi siji. Nah, untuk yang di mana ini? Nah, ini karakteristik data. Karakteristik data. Nih. Nah, nominal, ordinal, interval, rasio. Ya. Data mempunyai level pengukuran nominal jika angka yang dikaitkan dengan satu deskriptor hanya berfungsi sebagai pengganti substitusi dari deskriptor tersebut. Ya. Jadi tapi angka hanya sebagai identitas. Jadi nominal itu angka, Bu. Jadi ya sejatinya semuanya angka. Jadi nominal, ordinal, interval, rasio itu wujudnya, lahiriahnya, secara visual itu angka. Tetapi meskipun angka itu kalau nominal itu angka itu hanya sebagai identitas. Karena sebagai identitas itu tidak bisa dimaknai bermacam-macam. Contoh skala yang nominal ini banyak banget ini. Nih. Ya, Ibu, Bapak ya punya nomor induk mahasiswa. Kalau yang pegawai punya nomor induk pegawai, punya nomor induk yayasan. Itu nomor, tetapi nomor itu tidak punya makna apa-apa kecuali hanya sebagai identitas. Kita semua punya nomor induk kependudukan. Itu juga nomor itu tidak menunjukkan apa-apa, hanya identitas saja. Bapak Ibu punya nomor HP, nomor seluler, apakah punya satu atau dua, kadang-kadang sekarang kan punya lebih dari satu. Nomor seluler itu ya hanya identitas, tidak menunjukkan, ini nomornya cantik, berarti kalau nelpon nggak bayar. Nomornya cantik, berarti enggak. Jadi ukuran kualitas maupun kuantitas itu tidak terletak pada itu. Ini nomor induk mahasiswanya bagus, berarti anaknya cerdas. Enggak. Kecerdasan tidak ada pengaruhnya, tidak ada kaitannya dengan nomor induk itu. Termasuk nomor induk pemain sepak bola, pemain atletik. Berarti nomornya gede, berarti bayarannya paling gede. Enggak ada. Oke. Kalau yang ordinal itu sudah menunjukkan peringkat. Kata kuncinya ini kalau ordinal itu peringkat. Jadi data itu ada peringkat. Tetapi jarak antar peringkat tidak sama. Ordinal itu biasanya dalam bentuk ranking. Nah,
Sementara kalau interval itu peringkat, tapi peringkatnya jaraknya sama. Contoh yang ini biasanya nilai. Nilai itu peringkatnya sama. Nilai baik nilai angka kecil maupun angka besar itu peringkatnya sama. Ya, maupun nilai yang untuk mahasiswa yang 1, 2, 3, 4 itu ya itu interval, bukan ordinal. Ya. Sementara kalau yang rasio itu memiliki nol mutlak. Bapak Ibu mohon perhatian. Nol mutlak dan apa itu maksudnya nol mutlak itu ya artinya memang benar-benar nol itu ada. Beda dengan misalkan kalau interval ya, interval itu misalkan ada mahasiswa yang dapat nilai A itu kan kuantitatifnya 4. Itu tidak berarti bahwa mahasiswa ini tahu segalanya karena nilainya 4. Sementara kalau mahasiswa itu dapat nilai E, kebetulan wah ini berarti babar belas, kemampuannya 0. Enggak. Iya, jadi tidak ada nilai maksimal minimal secara mutlak. Tapi kalau rasio ini mutlak ya. Misalkan kita bisa mengatakan misalnya Aji Barang itu 2 kali lipat jauhnya dibanding misalnya Cilongo misalnya. Nah, seperti itu bisa ya, karena memang itu, Bapak Ibu punya uang, kebetulan uangnya itu dengan suami atau istrinya, uang saya 3 kali lipat dari istri saya, dari suami saya, itu bisa ya, itu karena skalanya rasio. Oke, kemudian untuk yang kuantitatif, untuk yang kualitatif, komparatif itu Bapak Ibu bisa nanti membuka desain eksperimen saya, tapi itu besok ya. Tapi minggu depan kan libur ya. Minggu depan libur Bapak Ibu. Bata-bata masuk kuliah ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang kepengen banget melihat pembandingan ya, Ibu saya stop dulu ya. Pusum ya. Pusum kalau kepo tentang komparatif ya, itu sementara nanti bisa melihat video saya itu yang desain eksperimen ya. Jadi ada desain eksperimen. Saya buka YouTube, tinggal buka YouTube aja, ketik nama saya, kemudian desain eksperimen. Itu ada 1 atau 3 ya, 3 kalau nggak salah ya. Rohmat, kemudian eksperimen. Nah, ada 3 ini. Eksperimen 2, eksperimen 3, satunya lagi mana ya? Enggak ada ya? Oh, ini ada. Ada, Bu? Oh, saya perlihatkan ya. Nah, ini itu adalah yang ada iklannya dulu ya. Bentar. Nah, ini yang satu, ada 3 Bu, ini ada 3 video pendek yang durasinya hanya ini 2. Misalnya dia di tertentu, misalnya bisa pupuk. Di sini ini yang satu. Yang satu. Kemudian yang 2. Ini yang 2. Nah, oke, ini yang 2. Kemudian yang satunya lagi ada yang pakai baju merah. Nah, pakai baju merah ini yang ketiga. Favorit merah ya Pak? Iya. Nah, ini yang 3. Ada 3. Nah, ini
Ini yang paling rumit itu di sini. Di sini. Ini ada tulisan di sini. Ini saya tantangan yang utama Bapak Ibu, kita sebenarnya kita belum punya dasar hukum yang kuat untuk asesmen ini, karena kalau standar Oke, itu saya stop ya. Jadi komparatif itu intinya membandingkan, Ibu. Komparatif itu membandingkan. Membandingkan itu bisa dua, bisa lebih dari dua. Sama dengan korelasi tadi. Jadi menghubungkan maupun membandingkan itu kategorinya dua atau lebih dari dua. Lah kalau sendirian gimana? Ya sendirian nggak bisa dibandingkan, sama dengan sendirian nggak bisa dihubungkan. Ya. Namanya hubungan ya minimal loro, pembandingan ya minimal loro. Nggak bisa misalkan, oh bagus dewe kalau sendirian ya nggak ada. Dia paling cantik kalau sendirian. Itu sih namanya tidak ada. Itu sih iya ya paling cantik kalau sendirian. Ya. Apa itu bukan ya. Jadi harus ada pembandingnya ya, pembandingnya itu bisa dua, bisa lebih itu. Nah, bagaimana tekniknya? Tentunya teknik nanti menyesuaikan ya. Kalau yang masyhur, kalau hanya dua membandingkan itu memang populer, itu namanya uji T. Uji T itu masyhur itu ya. Atau T tanda petik itu. T itu sebenarnya dikata student itu. Jadi nama orang namanya student, ya, nama samarannya kemudian dia menjadi T, ya, nama orang tapi student itu ya biasa lah ya. Kita juga ada namanya kan Siswo Sudarmo, itu kan Siswo kan murid ya, sama saja ya, gitu. Jadi ya, namanya student, kemudian nama samarannya T. Nah, ini saya baru saja saya malah belum ini ya, bahkan ini ada yang jurnal internasional. Ini saya barusan ini dapat diminta untuk mereview. Ini sederhana sekali. Sederhana sekali. Coba saya tunjukkan ya. Nggak tahu ada di filenya di sini kok enggak. Kalau ada saya tunjukkan. Kalau enggak ada ya berarti saya buka aslinya di ini. Oh, berarti saya harus ini. Jadi saya 2 hari yang lalu, bukan 2 hari, baru kemarin ya, saya dapat permintaan untuk mereview jurnal ini. Bentar, oke, saya bukakan dulu yang ini soalnya karena belum ada pedoman yang saya bukakan dulu. Dasarnya modul saja. Lalu guru membuat rubrik penilaian, guru membuat analisis dan tindak lanjut hasil penilaian siswa. Demikian Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua yang sudah diskusi sampai berlelah-lelah ya. Oh, malah baru kemarin ya. Baru kemarin. Oke, ini ya saya tunjukkan. Saya akan kembali ke Google Meet. Ya, Google Meet. Google Meet-nya mana ini? Aduh, Google Meet-nya malah ketutup ini. Oke, nah ini saya akan share Bapak Ibu. Akan saya share. Ini saya baru diminta untuk mereview jurnal. Ini, nah. Saya dapat email untuk mereview jurnal internasional ini, jurnal internasional ini dari Turki ya, ini ya. Saya dapat perintah, I believe that you would serve an excellent reviewer of the manuscript, the effect of blended project-based learning for engaging student scientific literacy skill. Nah, ini ya, jadi saya diminta untuk ini. Jadi apa itu pengaruh pembelajaran berbasis ya, ini project ya. Blended itu berarti campuran ya. Jadi pembelajaran blended ya, berbasis project ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi ilmiah. Ini artinya apa itu?
Nah, ini jadi mereview itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini sekali sebagai saya tunjukkan aja. Jadi mereview memberi catatan jurnal itu belum sampai berapa ini? 15 item. Saya tunjukkan ini anunya. Apa itu? Ini jurnal yang disubmit istilahnya. Jadi jurnal yang disubmit kemarin dikirim ke saya. Ini saya nah, saya tunjukkan, downloadkan ini. Oke. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan betul? Kelihatan Pak. Oke, ini jurnalnya. Jurnalnya dari sananya adalah begini. Ini aslinya The Effect of Blended Project Based Learning for Engaging Student Scientific Literacy Skill. Ini sederhana, ini desainnya sederhana, desainnya komparatif sederhana. Bahkan saya nanti akan memberikan banyak catatan. Ini bentar. Desainnya sederhana dalam desain eksperimen yang kalau saya itu yang desain eksperimen 2 itu. Yang tadi saya bukakan itu yang 2. Kita lihat metodenya. Nah, ini metodenya. Nah, hanya begini ini desainnya. Ini desainnya ini. Ya, eksperimental class, kemudian kontrol kelas kontrol, kemudian pretest, ya, ada pretest, kemudian ada treatment, kemudian ada post test. Nah, ini sederhana sekali desainnya. Ini dalam desain itu adalah desain saya yang kedua. Jadi desain eksperimen kedua tadi yang pakai baju putih. Ya, ini sederhana sekali. Ini di submit ke jurnal internasional Bapak Ibu. Ya, saya nggak tahu nanti apakah mau dimuat apa tidak ya. Ya, saya jelas nanti memberikan catatan. Tapi artinya bahwa sederhana ini pun bisa diajukan ke internasional. Makanya Bapak Ibu jangan ragu nanti misalkan mini risetnya itu nanti kalau sudah kemudian kalau mau diinggriskan nanti bisa dicoba disubmit ke jurnal internasional. Tidak terlalu rumit sekali ini penelitiannya. Artinya levelnya level sederhana. Ya, level sederhana ini. Ini diajukan juga ke jurnal internasional. Ini karena Oke. potensi atau kemampuan awal siswa. Ya, penjelasannya secara ringkas begitu. Wah, ini sudah 4:30 Bapak Ibu. Nah, saya hanya beberapa menit lagi lah ini. Biar saya nggak kekunci itu kampus nanti nggak ada orang malah repot. Ya. Yang istilahnya apa itu sudah. Jadi karena nggak ada suara ini. Pembelajaran dapat tercapai. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Itu sudah saya kirim. Kemudian kalau Bapak Ibu kepengen yang tadi, yang eksperimen tadi itu ada pendek malah. Itu ada 1, 2, 3. Kemudian ada juga yang tadi yang pengantar regresi. Regresi saudaranya korelasi. Jadi saya ulangi lagi, kalau kuantitatif sejatinya hanya ada 3, hanya deskriptif, korelatif, dan komparatif. Bagaimana mendeskripsikan data? Deskripsi data itu biasanya hanya rata-ratanya, persentase, itu namanya deskriptif. Biasanya kemudian bisa dibuat apa itu? Grafik, bisa dibuat apa itu? Misalkan apa grafik lingkaran, apa grafik batang, apa grafik yang menunjukkan panah itu deskriptif namanya masih. Ya. Tapi kalau sudah menghubungkan variabel, ya, jadi menghubungkan variabel itu levelnya sudah termasuk di atas deskriptif, termasuk juga komparatif. Komparatif itu juga levelnya sudah level tinggi. Nah, apalagi kalau korelatif atau komparatif yang dibandingkan banyak, yang dihubungkan banyak, ya banyak variabel. Nah, itulah yang kuantitatif yang biasanya dianggap hebat-hebat, yang biasanya itu variabel banyak, menghubungkan banyak variabel, membandingkan banyak variabel. Karena aslinya sejatinya variabel itu banyak. Bapak Ibu misalkan manajemen, ya keberhasilan sebuah organisasi itu kan faktornya banyak. Sebuah organisasi itu misalkan sukses, itu kan faktornya banyak, tidak hanya dikunci pemimpin. Ya, tidak hanya di pemimpin saja, tidak hanya di leadernya, tapi juga ada variabel-variabel lain.
Nah, inilah kalau dalam penelitian biasanya kalau variabelnya banyak itu menunjukkan betapa rumitnya, ya rumit, tetapi tidak rumit karena ada aplikasi-aplikasi untuk membantu itu. Baik, Bapak Ibu, ini berarti lengkap kalau secara presensi, meskipun tidak muncul secara layar ya, tapi ini saya hitung 14 itu berarti komplit. Ya, mungkin yang lainnya masih ada yang sambil ngabuburit atau sambil di kemana ini Pak Arsad sambil pelatihan, yang mungkin ada ibu lain ini nggak tahu yang aman ini Bapak. aman ya mungkin Bu Nurul ini nggak kelihatan kameranya, mungkin sambil lagi nyiapkan buka mungkin ya Pak Kuswoyo lagi muncul itu ya Pak Imam, nggak tahu ini Pak Imam Imam itu foto kapan sih yang ditampilkan itu zaman gondrong itu. Oke, ini memang harus dibuka buku catatan dulu ya. Kalau ada ya buku S1 dulu, itu yang saya tulisan, saya artikel hanya ringkas sekali, tapi cukup membantu untuk mengingat kembali, mereproduksi ingatan yang dulu telah Bapak Ibu pelajari. Ya, nanti ada beberapa video itu silahkan bisa Bapak Ibu buka sebelumnya. Oke Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, saya 1 jam ini, saya 1 jam mengudara karena ya moga-moga tidak macet. Karena kampus kita ini Bu, kalau mungkin yang dekat kampus kan Busri ya, Busri dekat kampus ya. Oh itu ternyata kampus utara itu sampai perapatan kebun Kabupaten Bombanya itu ternyata kalau jam 5 itu waduh padatnya minta ampun ya, sampai sana itu minta ampun. Nanti masuk sana ya, tempat sana kemudian di dekat yang Bunyamin itu juga macet juga jalannya ada. Oke Pak, macet Pak. Iya. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Ini hadir semua berarti sampai bertemu nanti setelah Lebaran. Minggu depan itu ya minggu depan kan kita berapa hari lagi Lebaran ya? Minggu depan masih libur. Oke, kita pertemuan nanti berikutnya. Sekian dulu Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sulit-sulit ya pokoknya ditelateni. Salah Ibu, Bapak Ibu kuliah nyambung ketika udah sepuh sih. Jadi ya salah itu ya. Kan nggak salah Pak ya. Lebih baik terlambat daripada tidak ya. Cuma kalau belajar sudah sepuh kan memang harus pelan-pelan. Pelan-pelan nggak bisa diajak Melayu. Kalau diajak Melayu malah nanti kesleo. Ya, sekian dulu, sampai bertemu Bapak Ibu perkuliahan berikutnya. Semoga nanti yang setelah Lebaran nanti bisa luring ya, bisa luring itu lebih enjoy kalau saya ya. Kalau Bapak Ibu yang jauh ya, wah luring itu beban Pak bagi saya. Ya oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa.